Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Nabila Arlita Putriana, dari Fakultas Teknik Program Studi Sistem Informasi Kelas A, Universitas Muria Kudus. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar akuntansi pada bab jurnal umum. Di sini saya langsung mempraktekkan pada Microsoft Excel. Saya di sini sudah menyiapkan tabel dan saya sudah menyiapkan studi kasus, yaitu Salon Eliza. Saya sudah pernah membuat jurnal umum bulan 1, 2, dan 3 pada pembukuan. Di sini saya akan melanjutkan bulan 4, 5, dan 6. Di bulan 4 pembukuan itu bulan September. Langsung saja. Yang pertama, pada tanggal 2 September 2020, pemilik menyetorkan dana sebesar 20 juta. Pemilik menyetorkan dana. Jadi setoran transaksinya adalah setoran dana dari pemilik. Masuk 20 juta. Piutang 0. Utang 0. Modalnya masuk 20 juta. Saldonya bertambah menjadi 48.700.000. Saldo yang di atas ini adalah saldo sisa dari bulan sebelumnya, yaitu kas sebesar 28.700.000, piutang sebesar 1.500.000, utangnya sebesar 1 juta, modalnya 29.200.000. Jadi mulai transaksi bulan 4 pada pembukuan adalah bulan September tanggal 2 tahun 2020, yaitu dengan transaksi setoran dana dari pemilik sebesar 20 juta, piutang 0, utang 0, dan modal 20 juta. Di sini piutang tetap, utang tetap, modal juga bertambah. Menjadi 49.200.000. Jumlah kas dengan piutang harus balance dengan jumlah utang dengan modal. Transaksi selanjutnya, tanggal 3 September 2020, Salon mendapatkan pendapatan atas jasanya yang dibayar tunai senilai 10 juta. Jadi di sini Salon mendapatkan pendapatan tunai. Sebesar 10 juta. Piutang 0, utang 0, modal masuk 10 juta. Karena dibayarnya tunai, maka kas bertambah. Dari 48.700.000 ditambah 10 juta, maka saldo pada periode tanggal 3 bulan September 2020 adalah sebesar 58.700.000. Piutang tetap, utang tetap, modal juga bertambah. Menjadi 59.200.000. Lanjut transaksi 3. Tanggal 4 September 2020, Salon harus membayar biaya perbaikan
alat kerimbet yang rusak senilai 300.000. Jadi ini biaya perbaikan alat kerimbet transaksinya. Besar 300.000. Piutang 0, utang 0, 300.000. Maaf. Karena ini merupakan pengeluaran, maka kas akan berkurang. Menjadi 58.400.000. Piutang tetap, utang tetap, modal juga akan berkurang. Menjadi 58.900.000. Transaksi keempat, tanggal 5 September 2020, pemilik harus membayar gaji seluruh karyawannya sebesar 2 juta. Tanggal 5 September, membayar gaji karyawan. Sebesar 2 juta. Piutang 0, utang 0, modalnya 2 juta. Karena membayar gaji karyawan merupakan pengeluaran yang harus ditanggung pemilik, maka kas akan bertambah. Maaf, maksud saya berkurang. Menjadi 56.400.000. Piutang tetap, utang tetap, modal akan berkurang. Jadi 56.900.000. Lanjut transaksi berikutnya. Maaf. Tanggal 6 September 2020, salon telah menjual jasa penyewaan baju pengantin yang dibayar kredit senilai 1.500.000. Jadi ini pendapatan kredit. Pendapatan yang dibayar kredit. Karena dibayar kredit, jadi tidak masuk kas, tetapi masuknya piutang 1.500.000. Maaf, ini kas 0, tidak masuk kas, tapi masuk modal 1.500.000. Saldo kas tetap 56.400.000. Piutang bertambah menjadi 3 juta. Utang tetap dan modal bertambah. Menjadi 58.400.000 maksud saya. Transaksi yang terakhir pada bulan September 2020 adalah tanggal 7 September 2020, pemilik hutang kepada kreditor sebesar 10 juta. Hutang kreditor kepada kreditor sebesar 10 juta, masuk kas 10 juta. Piutang 0, karena hutang masuknya utang, jadi utangnya nanti akan bertambah 10 juta. Modal 0. Ini bertambah menjadi 66.400.000. Piutang tetap 3 juta.
utang bertambah juta, modal tetap 58.400. Berikut ini total transaksi pada periode bulan September. Jadi antara kas dengan piutang, jumlahnya harus sama dengan antara utang dan modal, jadi harus balance. Seperti itu. Kita lanjut pada bulan 5 pembukuan, yaitu bulan Oktober. Kita masukkan dulu saldo bulan sebelumnya, yaitu bulan September. Kasnya 66.400.000, piutangnya 3 juta, utang 11 juta, modalnya 58.400.000. Masuk ke transaksi. Transaksi pertama pada tanggal 5 Oktober 2020, salon mendapatkan pemasukan dari pelanggan kredit atas hutangnya sejumlah 500.000. Jadi, transaksi pertama pada bulan Oktober yaitu pelunasan hutang dari pelanggan kredit. Dari pelanggan kredit sebesar 500.000. Masuk kas 500.000 karena pelunasan. Piutang, nanti piutangnya akan berkurang karena sudah pelunasan. Saldo kas akan bertambah menjadi 66.900.000. Piutang berkurang menjadi 2.500.000. Utang tetap, modal tetap. Nah, transaksi yang kedua, tanggal 6 Oktober 2020, pemilik menarik dana dari salonnya senilai 500.000. Pemilik menarik. Sebesar 500.000. Piutang 0. Utang 0, modal 500.000. Nah, ini termasuk pengeluaran, maka kas dan modal akan berkurang. Jadi dikurangkan saja menjadi 66.400.000. Piutang tetap 2.500.000. Utang tetap dan modal juga berkurang. Menjadi 57.900.000. Lanjut transaksi ketiga. Maaf, suara hujan, tapi tidak apa-apa. Tanggal 7 Oktober 2020, salon mendapatkan pendapatan tunai sebesar 8 juta. Jadi pada tanggal 7 Oktober, terdapat transaksi pendapatan yang dibayar tunai. Dibayar tunai
sebesar 8 juta. Utang 0 modal 8 juta. Karena pendapatan maka kas akan bertambah, merupakan pemasukan. Kas tambah menjadi 74.400.000. Piutang tetap, utang tetap, modal juga bertambah. Menjadi 65.900.000. Lanjut transaksi berikutnya. Transaksi keempat. Tanggal 8 Oktober 2020, pemilik harus membayar tagihan listrik, air, dan lain-lain sebesar 1.500.000. Tanggal 8 Oktober 2020, pemilik harus menanggung beban, yaitu biaya pembayaran listrik. Biaya pembayaran listrik, air, dan lain-lain itu sebesar 1.500.000. Piutang 0, utang 0, modalnya 1.500.000. Karena merupakan pengeluaran, maka kas akan berkurang. Menjadi 72.900.000. Piutang tetap, utang tetap, maaf ini 11 juta ya. Saya kurang teliti, mohon maaf. Nah, modalnya juga berkurang. Menjadi 64.400.000. Lanjut transaksi terakhir pada bulan Oktober, yaitu pada tanggal 9 Oktober 2020, pemilik harus membayar gaji karyawan bulan ini senilai 2 juta. Membayar gaji karyawan, transaksi sebesar 2 juta. Utang 0, utang 0, modal 2 juta. Karena ini adalah tanggungan yang harus dibayar pemilik dan merupakan pengeluaran, maka kas berkurang. Menjadi 70.900.000. Piutang tetap, utang tetap, modalnya juga berkurang. 62.400.000. Ini transaksi pada bulan kelima pembukuan, yaitu pada bulan Oktober 2020. Lanjut ke bulan 6 pembukuan, bulan 6 pada pembukuan, yaitu bulan November. Kita tulis dulu transaksi pada bulan sebelumnya. Saldo bulan Oktober. Kas besar 70.900.000. Piutang sebesar 2.500.000. Utang sebesar 11 juta. Modal 62.400.000. Nah, kita masuk ke transaksi pertama.
Tanggal 1 November 2020, pemilik melunasi hutang dari kreditor sebesar 10 juta. Jadi tadi pemilik hutang, nah pada bulan ini pemilik melunasi hutangnya. Melunasi hutang kreditor senilai 10 juta. Hutang 0. Karena melunasi hutang, maka hutang akan berkurang. Modalnya 0. Kas berkurang karena sebagian kasnya dibuat untuk melunasi hutang. Jadi kas berkurang. Jadi 60.900.000. Piutang tetap, piutang tetap. Hutangnya berkurang karena sudah dilunasi. Hutang kreditor. Masih 1 juta. Hutang masih 1 juta karena hutang awalnya 11 juta, sudah ada pelunasan 10 juta, maka hutang masih 1 juta. Modalnya tetap. Masuk ke transaksi berikutnya. Tanggal 2 November 2020, Salan mendapatkan pendapatan yang dibayar kredit sebesar 400.000. Masuk pendapatan yang dibayar kredit. Sebesar 400.000. Maaf, ini tidak masuk kas. Karena pembayarannya masih kredit, jadi masuk piutang 400.000. Hutang 0, masuknya ke modal 400.000. Karena pembayarannya belum tunai, masih dalam bentuk kredit. Kas 0. Saldo kas tetap 60.900.000. Piutang bertambah menjadi 2.900.000. Utang tetap 1 juta. Modalnya bertambah karena merupakan pendapatan, jadi pemasukan dari modal, tetapi belum masuk kas karena belum dibayarkan secara tunai. Rp62.800 saldo modal pada periode tanggal 2 November 2020. Lanjut transaksi ketiga pada bulan November. Tanggal 3 November 2020, pemilik membayar gaji karyawan bulan ini sebesar 2 juta. Membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Piutang 0, utang 0, modal 2 juta. Karena membayar gaji merupakan pengeluaran yang harus ditanggung pemilik, maka kas akan berkurang. Menjadi 58.900.000. Piutang tetap 2.900.000. Utang tetap. Modal berkurang. Modal berkurang. Menjadi
5.800.000. Lanjut transaksi keempat. Tanggal 4 November 2020, pemilik membeli peralatan rias untuk salonnya senilai 5 juta. Membeli peralatan rias. Transaksinya sebesar 5 juta. Piutang 0, utang 0, modal 5 juta. Saldonya karena merupakan pengeluaran, membeli, jadi mengeluarkan uang, maka kas berkurang. Menjadi 53.900.000. Piutang tetap 2.900.000. Kas tetap, modalnya berkurang. Menjadi 55.800.000. Lanjut transaksi kelima. Tanggal 5 November 2020, pemilik membayar biaya keamanan rutin 2 bulan senilai 200.000. Karena mungkin biaya keamanan pada bulan Oktober belum terbayarkan, maka dibayar pada bulan November, jadi double. Biaya keamanan rutin 2 bulan. Sebesar 200.000. Karena biaya pembayaran yang merupakan pengeluaran, maka kas berkurang. Dari 53.900.000 menjadi 53.700.000 karena selisih 200.000 untuk membayar keamanan 2 bulan. Piutang tetap, utang tetap, modal juga berkurang. Menjadi 55.600.000. Saldo terakhir, transaksi terakhir pada bulan 6 pembukuan, yaitu bulan November, adalah tanggal 6 November 2020, Salan mendapatkan pendapatan tunai dari penjualan jasa sebesar 500.000. Pendapatan tunai. Sebesar 500.000. Utang 0, modal 500. Saldo kas akan bertambah karena pendapatan dan dibayar tunai, maka kas bertambah. Menjadi 54.200.000. Piutang tetap, utang tetap, modal juga bertambah. Jadi 56.100.000. Nah, ini merupakan transaksi pada bulan ke-6 pembukuan, yaitu bulan November. Jumlah kas dan piutang harus balance dengan jumlah utang dan modal. Seperti itu.
Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.